Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak ibu semua, ibu sayangi? Ibu Rohma doakan ya anak-anak ibu semuanya senantiasa walafiat dan tentunya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya anak ibu ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu lagi tentunya dengan Bu Rohma anak ibu. Iya, alhamdulillah ya, kita masih memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak ibu di kelas 2, masih di semester 1. Dan kita sekarang sudah memasuki materi pelajaran kita yang keempat loh anak ibu. Iya, sebelum ya Ibu Rohma menjelaskan lebih lanjut, Ibu Rohma ya ingin selalu mengingatkan kepada anak ibu yang mana pada saat ini ya negara kita sedang terpapar pandemi COVID-19 ya. Ibu sarankan kepada anak ibu semuanya untuk selalu menjaga kesehatan serta menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu Bu Rohma? Iya, yang pertama anak ibu itu harus rajin mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir anak ibu tentunya. Selanjutnya anak ibu juga rajin menggunakan masker tentunya apabila ketika sedang berada di luar rumah. Selanjutnya anak ibu juga ya, ibu sarankan untuk menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak di antara kita anak ibu. Alhamdulillah anak ibu ya, protokol kesehatan sudah Bu Rohma jelaskan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita anak ibu. Iya, materi kita yaitu dengan tema perilaku terpuji, terdiri dari ya sikap tolong-menolong dan kerjasama tentunya. Nah, sebelum Bu Rohma menjelaskan lebih lanjut, Bu Rohma ingin bercerita sedikit nih sama anak ibu yang ada di rumah. Nah, ibu harapkan anak ibu untuk selalu menyimak video ini ya dari awal materi pembelajaran sampai selesai supaya apa? Anak ibu mudah memahaminya ya anak ibu ya. Nah, coba anak ibu perhatikan di media pembelajaran ini ya. Di sini Bu Rohma ingin bercerita bahwasannya ya ada suatu kisah nih cerita. Ada seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini di gambar ini bernama Ahmad. Nah, ketika Ahmad pulang dari sekolahnya, ya, ketika Ahmad sedang perjalanan pulang ke rumahnya, Ahmad melihat ada seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepedanya. Lalu Ahmad pun segera menghampiri dan membantu anak laki-laki tersebut. Karena apa? Karena anak laki-laki tersebut terjatuh dari sepeda, lalu dia terluka dan mengerang kesakitan. Ahmad pun ya segera membantunya, membersihkan luka-lukanya dan juga menenangkan, menghibur hati anak laki-laki tersebut yang sudah terjatuh dari sepedanya. Tidak hanya itu saja loh anak ibu ya, Ahmad pun ya juga turut mengantarkan anak laki tersebut untuk pulang ke rumahnya. Iya anak ibu ya. Baik anak ibu, dari media pembelajaran tadi cerita Bu Rohma dapat kita simpulkan bahwasannya di mana saja kita berada ya, waktunya, kapanpun dan dimanapun, kita harus selalu memiliki jiwa perilaku terpuji yang salah satunya yaitu sikap tolong-menolong dan kerjasama anak ibu. Ibu Rohma harapkan sekali kita bisa meneladani dan mencontoh dari cerita yang telah Bu Rohma sampaikan tadi di sini ya anak ibu ya. Iya. Baik anak ibu, Bu Rohma ingin bertanya nih, anak ibu di rumah sudah tahu belum ya apa ya arti tolong menolong? Tentunya anak ibu sudah sering ya melihat ya dengan kejadian-kejadian alam sekitar kita ya, peristiwa-peristiwa ya yang terjadi di depan mata kita ataupun di sekeliling kita. Kita bisa melihat dari televisi dan berita-berita ya anak ibu ya. Iya, ada yang tahu apa itu tolong menolong? Iya, tolong menolong itu artinya ya
membantu meringankan beban orang lain anak ibu. Tolong menolong juga dapat diartikan dengan kerjasama. Iya, tolong menolong ya, ataupun kerjasama bila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus, itu begitu besar sekali anak ibu manfaatnya. Karena apa? Karena di dalam agama Islam kita dianjurkan ya untuk selalu berbuat kebaikan dan menebar kebaikan ya, apalagi dalam perilaku terpuji, sikap tolong menolong dan kerjasama anak ibu. Sebagaimana ya yang diperintahkan Allah ya, dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 ya, tentang tolong menolong ataupun kerjasama anak ibu. Nah, anak ibu bisa sama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 2 dengan Bu Rohma ya anak ibu ya. Baik anak ibu, sama-sama anak ibu baca-baca dengan Bu Rohma ya. Ibu Rohma mulai ya anak ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat keburukan ya dan permusuhan. Ayat yang sudah Bu Rohma bacakan tadi menjelaskan bahwasannya tolong menolong itu hanya diperbolehkan yang dilakukan dalam hal kebaikan anak ibu tentunya, dan kita dilarang untuk melakukan perbuatan tolong menolong dalam hal keburukan, apalagi dalam perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Iya anak ibu, begitu banyak ya perbuatan tolong menolong yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan begitu besar manfaatnya. Ya, tolong menolong itu anak ibu di sini ya mempunyai manfaat, di antaranya yang pertama, meringankan beban orang lain. Dengan kita saling tolong menolong dengan hati yang ikhlas tulus, kita juga turut meringankan beban orang lain. Contohnya ada kawan kita yang tertimpa musibah banjir, bukunya semuanya terbawa oleh arus air. Lalu kita yang ingin berbagi rezeki dan membantu dalam hal kebaikan, kita bisa membantu dalam hal buku, alat tulisnya, ataupun baju anak ibu. Nah, itu sudah meringankan beban kawan kita tadi ya anak ibu ya. Yang kedua, menunjukkan kebersamaan, merangkul kita. Dengan adanya kerjasama yang tolong menolong, itu menunjukkan sikap kebersamaan. Contoh, membersihkan ya ruangan kelas kita bersama-sama, piket kelas. Iya, itu menunjukkan kebersamaan kita. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dengan kita saling tolong menolong dan kerjasama, secara tidak langsung kita sudah mempererat tali persaudaraan kita dengan ya antar sesama umat manusia. Walaupun kita bukan saudara kandung, kita tetap merasa bersaudara anak ibu. Yang keempat, memperbanyak teman. Tentunya kita akan memiliki ya banyak teman, disayang sama teman-teman kita. Semua akan senang dan nyaman berteman dengan kita. Selanjutnya apalagi? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala tabungan kita untuk di akhirat anak ibu. Dan tentunya siapapun yang menebarkan kebaikan ya dan selalu berbuat kebaikan, insya Allah segala kebaikan yang telah dilakukan akan kembali kepada dirinya yang telah berbuat kebaikan. Iya, selanjutnya apalagi anak ibu? Iya, orang yang suka menolong akan mudah ya juga untuk mendapatkan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu memberikan kemudahan dan menolong orang yang sedang menghadapi kesulitan tentunya anak ibu. Baik anak ibu, selanjutnya yaitu mencontohkan perilaku tolong menolong dan kerjasama. Yang pertama,
tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini ada media pembelajarannya ya, yang mana kita harus rajin membantu ibu kita. Bagaimana contohnya Bu Rohma? Iya, menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel lantai, dan menyapu halaman, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, merapikan meja belajar kita. Itu contohnya ketika di lingkungan keluarga. Nah, membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta. Contohnya apa? Membersihkan kebun. Selanjutnya, mengajari adik belajar dan mengerjakan PR dan pelajaran sekolah. Yang kedua, tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini ada ya Ibu ya, medianya ya. Contohnya apa ya? Berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Yang kedua, mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas ya. Dengan cara anak ibu membagi ilmu, bukan mengisi jawabannya anak ibu. Kemudian apalagi? Yang ketiga, membantu teman yang mengalami musibah ya. Selanjutnya lagi, piket di kelas ya, bersihkan jendela, papan tulis, menyapu kelas dan mengepel kelas, dan menyiram bunga di halaman sekolah dan depan kelas kita. Yang ketiga, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut bergotong royong ya dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah, membersihkan selokan dan parit-parit ya anak ibu ya, dan juga membantu korban kebanjiran, korban kebakaran, dan menolong tetangga kita jika tetangga kita terkena musibah, seperti menjenguk ketika mereka sakit dan melayat ketika ada yang meninggal dunia. Alhamdulillah anak ibu ya, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan perilaku terpuji sudah Bu Rohma jelaskan. Nah, dari materi yang sudah ibu jelaskan bisa dapat kita ambil kesimpulannya ya anak ibu ya. Yang pertama, tolong menolong berarti meringankan beban orang lain. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk tolong menolong dan kerjasama dalam hal keburukan atau perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat, tolong menolong yang kita lakukan harus didasari dengan hati yang ikhlas, tulus tanpa pamrih. Insya Allah dengan kita ya anak ibu ya selalu berbuat tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan, segala apapun kebaikan yang telah kita tebar akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri anak ibu. Ibu Rohma sangat berterima kasih sekali kepada anak ibu ya sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan yang Ibu Rohma sampaikan sangat bermanfaat sekali kepada anak ibu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kurangnya, Ibu Rohma minta maaf. Itu semua kurangnya datang dari Ibu Rohma, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.